orang sibuk ngerayain tahun baruan atau liburan tahun baru, kita pastinya bakal sibuk sama beberapa anime baru dan season lanjutan yang akan tayang pada Januari 2026. Gak tanggung-tanggung, beberapa diantaranya adalah anime yang season selanjutnya sudah ditunggu-tunggu dari semenjak season sebelumnya selesai. Kalian pasti penasaran anime apa aja yang bakal rilis di Januari 2026 ini. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke anime besar yang akan rilis pada Januari 2026. Yang pertama itu ada Fate Strength Fake. Siapa sih yang gak kenal sama anime yang satu ini? Series Fate yang animasinya gak pernah gagal bikin penonton terpukau dan ceritanya bener-bener kompleks. Pada Januari 2026, lebih tepatnya pada tanggal 3 Januari nanti, kita akan disuguhi salah satu spin-off dari series Fate Strength Fake. Fate Strength Fake sendiri digarap oleh studio A1 Picture. Aku gak tahu gimana cara sebutannya ya. Studio ini juga yang ngerjain banyak series Fate lain kayak Fate Apocrypha dan Fate Grand Order Absolute Demonic Front. Visualnya biasanya rapi, detail, dan efek magisnya itu niat banget. Aku bocorin dikit aja ya tentang anime ini. Jadi gini, Fate Strength Fake itu ceritanya tentang perang cawan suci palsu, bukan yang resmi kayak di Fate Stay Night. Settingnya di Amerika di kota bernama Snowfield. Ada orang yang nyoba ngehack sistem Holy Grail War Jepang, tapi hasilnya setengah jadi. Ritualnya jalan tapi cacat gitu. Akibatnya servan yang muncul nggak normal, ada yang nggak seharusnya bisa dipanggil, ada kelas yang aneh, dan bahkan Gilgamesh muncul lagi bareng Enkidu. Yang bikin chaos bukan cuma mage yang ikut perang, pemerintah, organisasi gelap, mafia, semua ikut nimbrung. Jadi bukan 7 lawan 7 doang, tapi perang rame-rame tanpa aturan jelas. Cawan sucinya sendiri juga nggak bisa ngabulin keinginan sempurna, lebih kayak alat eksperimen daripada benda suci sih ya. Lanjut, yang kedua itu Jujutsu Kaisen Season 3, The Cooling Game. The Cooling Game ya? Oke, ini salah satu rilisan paling besar di bulan ini. Jujutsu Kaisen Season 3, adaptasi Art Cooling Game, akan tayang pada 8 Januari 2026. Dan studio yang bertanggung jawab mengerjakan anime ini adalah Studio MAPPA. Jadi kalian jangan khawatir soal kualitas animasi yang bakal sama kayak OPM Season 3. Ngeselin banget dah OPM Season 3, woi. Aku kasih dikit bocoran tentang arc ini. Setelah kejadian Shibuya, dunia Jujutsu udah bener-bener berantakan. Gojo masih tersegel, kutukan berkeliaran, dan Kenjaku akhirnya ngeresmiin rencana gilanya. Dia bikin sebuah permainan hidup dan mati yang disebut Cooling Game. Cooling apa culing sih? Bukan buat hiburan, tapi buat memaksa evolusi dunia Jujutsu. Jepang dibagi jadi beberapa area tertutup, dan siapapun yang terjebak di dalamnya otomatis jadi peserta. Mau itu penyihir lama, penyihir yang baru bangkit, atau manusia biasa yang tiba-tiba punya teknik kutukan. Begitu masuk, orang-orang dipaksa bertarung dan membunuh buat ngumpulin poin. Kalau nggak ikut permainan, tubuh mereka bakal mati pelan-pelan. Tapi kalau ikut, resikonya ya sama, mati juga. Intinya nggak ada pilihan yang benar-benar aman. Yuji dan yang lain masuk ke Cooling Game bukan karena mau jadi kuat, tapi karena terpaksa. Mereka pengen ngerubah aturan dari dalam, nyelamatin sebanyak mungkin orang, dan nyari jalan buat ngelepas Gojo dari segelnya. Masalahnya, setiap perubahan aturan selalu ada harga yang harus dibayar, dan harga itu hampir selalu nyawa seseorang. Di sini mulai kerasa kalau niat baik aja nggak cukup ya. Season ini isinya nyaris full pertarungan 1 lawan 1, tapi bukan tipe battle yang cuma adu kekuatan. Banyak lawan yang aneh, teknik kutukan yang ribet, dan situasi yang bikin karakter harus milih antara bertahan hidup atau tetap jadi manusia yang benar. Yuji makin sering ngerasa bersalah, Megumi pelan-pelan masuk ke sisi yang lebih gelap, dan dunia Jujutsu mulai kehilangan batas antara baik dan jahat. Kalau season 1 itu pengenalan dunia, dan season 2 itu tragedi besar yang bikin trauma, maka season 3 adalah fase di mana semua karakter diuji sampai ke titik paling mentah mereka. Bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang masih bisa berdiri tanpa kehilangan jati dirinya sendiri. Yang ketiga ada Hell's Paradise atau Jigokuraku Season 2. Salah satu season lanjutan yang udah aku tunggu lama banget, cuma karena aku mau buat teori panjang tentang anime ini, jadi aku udah keburu baca manganya ya sampai tamat. Tapi nggak apa-apa, karena studio yang bertanggung jawab adalah MAPPA yang terkenal nggak bakal ngecewain soal animasinya. Aku pastinya bakal nonton season 2 anime ini, tapi mungkin nunggu tamat dulu kali ya. Tapi nggak tahu juga deh. Kabarnya sih studio MAPPA juga udah konfirmasi kalau season 2 akan mengadaptasi Lord Transcend Arc sekaligus Horai Arc dari manga aslinya.
Jigoku Raku season 2 bakal langsung lanjutin perjalanan Gabimaru dan yang lain di Pulau Neraka itu. Fokus ceritanya makin ke rahasia pulau asal-usul Tencent dan kenapa tempat itu bisa seaneh sekaligus sesadis itu. Pertarungannya juga naik level ya, bukan cuma lawan monster tapi lawan makhluk yang secara konsep aja udah nggak manusiawi. Di season ini Gabimaru juga bakal lebih diuji, bukan cuma soal fisik tapi soal identitas dan kemanusiaan antara jadi mesin pembunuh atau manusia yang masih pengen pulang ke istrinya. Karakter lainnya pun mulai banyak yang jatuh ya, baik secara mental maupun nyawa. Yang keempat itu Fire Force atau Enen no Sobotai. Season ketiganya part 2. Aku tuh sebenarnya suka banget anime ini ya, cuma waktu itu masih ongoing dan sempet lupa nonton sampai mana. Pokoknya season 2 apa 3 gitu ya. Jadi kayaknya aku kalau mau nonton lagi season lanjutannya bakal aku tonton lagi dari season pertama gitu. Fire Force Season 3 Part 2 adalah lanjutan dan penutup cerita anime Fire Force. Diproduksi oleh David Production, studio yang sama dari 2 season sebelumnya. Part 2 ini dijadwalkan tayang mulai Januari 2026 dengan tanggal rilis pertama di Jepang sekitar 9-10 Januari 2026. Episode-episode baru ini juga akan tersedia secara global ya melalui salah satu penyedia streaming anime terkenal. Musim ketiga sendiri dibagi jadi 2 bagian. Part 1 sudah tayang pada April sampai Juni 2025 dan part 2 adalah kelanjutan langsung dari sana. Yang bikin part 2 ini menarik dan penting banget adalah karena cerita bakal mencapai fase klimaks dan final manga. Trailer dan visual terbaru memperlihatkan Shinra, Arthur, Sho, dan Haomiya dalam konflik besar yang melibatkan White Cloud dan Evangelis, serta misteri besar di dunia Fire Force seperti Aldola Realm dan ancaman Great Catalysm. Yang kelima itu ada Oshinoko Season 3. Jujur aja aku nggak nonton anime ini ya, walaupun banyak banget orang yang suka dan lumayan hype, tapi aku sama sekali nggak tertarik gitu. Tapi tenang, bagi penggemarnya aku bakal kasih informasi terkait Season 3 yang akan tayang pada 14 Januari 2026 nanti. Oshinoko Season 3 masih digarap oleh studio Doga Kobo, studio yang sama yang bikin 2 season pertamanya. Season 3 Oshinoko bakal jadi titik dimana ceritanya makin gelap dan makin personal. Kalau di season sebelumnya fokus ke dunia hiburan dan luka masa lalu, di season ini emosi para karakter benar-benar diuji. Ceritanya lanjut setelah arc Tokyo Blade. Aqua makin tenggelam dalam obsesinya untuk mengungkap kebenaran di balik kematian Ai. Dia mulai masuk lebih dalam ke dunia acting, bukan cuma sebagai pekerjaan tapi sebagai alat untuk mendekati orang-orang yang terhubung dengan masa lalunya. Di sini Aqua kelihatan makin dingin, makin manipulatif dan makin jauh dari versi anak baik yang dulu. Sementara itu Ruby berubah drastis. Dia bukan lagi adik ceria yang cuma pengen jadi idol. Ruby mulai sadar kalau dunia hiburan itu kejam, penuh kepalsuan dan bisa menghancurkan siapapun. Ambisi Ruby di season ini jauh lebih kuat, bahkan ada sisi gelap yang bikin dia mulai mirip Aqua. Bedanya Ruby digerakkan oleh rasa kehilangan dan kemarahan, bukan perhitungan dingin. Di season 3 ini juga identitas ayah Aqua dan Ruby makin didekatkan ke titik terang. Akane juga masih punya peran penting di sini. Dia bukan cuma mantan pacar Aqua, tapi karakter yang paling sadar soal bahaya jalan yang dipilih Aqua. Hubungan mereka di season ini lebih ke arah tarik ulur psikologi, bukan romansa manis lagi. Yang keenam ada Frieren Beyond Journey End Season kedua. Penggemar Frieren pasti udah seneng banget nih, karena Frieren Season 2 juga tayang di Januari 2026. Kabarnya sih pada tanggal 16 Januari 2026 ya. Jujur aja aku tuh nggak terlalu menanti gitu, karena aku agak kurang serk sama yang season pertama. Tapi aku tetap bakal coba tonton ya season kedua ini dan mudah-mudahan suka ya. Maksudnya sesuai selera gitulah. Musim keduanya akan lanjut langsung dari cerita season 1. Ikutin perjalanan Frieren, Friend, dan Stark setelah mereka mengalahkan Raja Iblis dan mulai berjalan menuju utara ke tanah legendaris Aureole. Sambil terus mencari makna dari hidup, waktu, dan koneksi antar manusia serta peri. Season kedua ini diproduksi kembali oleh studio Madhouse yang season satunya dulu juga sukses besar ya secara kualitas visual dan emosional. Keren banget sih Madhouse. Kenapa nggak OPM? Jadi kamu bisa berharap kelanjutan perjalanan mereka tetap ditampilkan dengan sangat indah, emosional, dan penuh refleksi. Kenapa sih Madhouse nggak sekalian ngerjain OPM juga gitu ya? Yang season 3 itu, kalau mereka yang ngerjain kan nasibnya nggak sengenes-ngenes banget gitu loh. Oke, sebenarnya masih ada banyak anime yang bakal tayang tahun 2026 ya. Aku ambil dari berbagai sumber dan kalau ditotalkan itu ada sekitar 33 anime yang akan tayang Januari 2026. Kayak anime Yushake ni Soshu Chobatsu, susah banget namanya.
Ada juga Hana Zakari no Kimitachi dan ada juga Ikoku Nikki. Terus ada Majutsushi Kunon wa Mieteiru sama Tamon's Bayside. Terus Yusha Party wo Oidasareta Kyubinbo, dan pokoknya masih banyak lagi deh ya. Kalau sempet nanti aku bakal bikinin versi shortnya dalam beberapa part kali ya, untuk anime apa aja yang tayang di Januari 2026. BTW Netflix juga nyumbang beberapa anime yang bakal tayang di Januari 2026 ini ya. Yang pertama itu ada Cosmic Princess Kaguya, anime baru yang reinterpretasi dongeng klasik The Tale of the Bamboo Cutter dengan gaya modern dan fantasi. Dijadwalkan rilis di Netflix tanggal 22 Januari 2026. Yang kedua itu ada Love Through a Prism, season pertama. Anime drama slice of life yang dibuat oleh Yoko Kamiyo, Voice Over Flowers, tentang kehidupan seorang pelukis muda di Inggris yang berubah setelah bertemu teman barunya. Oke, segitu aja kali ya untuk video kali ini. Jangan lupa tonton terus video aku yang lainnya. Semoga informasi yang aku berikan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di sesi video selanjutnya. Bye-bye.